Halo, saya Yopi Gunawan dari YGP Films. Saya juga salah satu Sony Alpha Guru dan Holy Land Brand Frame serta Zion Creator. Berawal dari seorang fotografer di tahun 90-an. Terus beralih profesi menjadi videografer di tahun 2010-an lah ya. Dulu genrenya masih wedding, langsung pindah ke genre video juga masih wedding. Di periode 2018 lah baru mulai mencoba wedding dan komersial hingga akhirnya ketika COVID turning point saya menjadi komersial videographer. Di tahun 2018 juga saya dipercayakan oleh Sony menjadi salah satu alpha guru untuk wedding videography. Terus nggak berapa lama di periode tahun 2022 ya, saya dipercaya oleh Zion menjadi Zion Creator dan Holy Land Brand Friend. Untuk inspirasi sebenarnya berubah-ubah ya, kayak zaman dulu lagi zaman masih motret, tentunya bapak fotografi kita Ansel Adam. Terus juga untuk di zaman-zaman awal-awal video, seperti biasa ya panutan semua orang, dari mulai Rizal Mantovani, Steven Spielberg, terus beberapa film-film drama juga yang saya kurang terlalu tahu nama direkturnya dan sinematografernya, cuma rata-rata kalau kita perhatikan setiap, contohnya Steven Spielberg aja. Steven Spielberg kita tahu dia yang bikin Jurassic Park dan film-film yang dengan special effect wah lainnya. Tapi ketika dia membuat suatu film drama, contohnya kayak film The Terminal, treatment dia selalu unik. Makanya saya selalu melihat dari genre, biasanya dia membuat film misalnya action, ketika membuat genre drama pasti akan membuat suatu treatment yang unik. Nah itu yang saya suka biasanya. Cara mengembangkannya, yang pasti cari dulu, kayak saya gini ya, basicnya dari anak wedding. Saya 20 tahun lebih di weddingan. Sedikit banyak pasti mengimbas ketika saya mengerjakan kerjaan-kerjaan di luar wedding. Dari situ saya cari benang merah, panutan-panutan yang secara looks lumayan mirip dan sambil memperdalam looks lain. Jadi ketika wedding kan terbiasa dengan beauty shot ya karakternya. Nah gimana caranya bikin beauty tapi untuk film horor. Nah itu kan treatmentnya beda. Gimana cara membuat gambar yang beauty tapi di film action. Nah sama tuh kayak treatmentnya Steven Spielberg sebagai seorang sutradara dengan ide-ide yang futuristik dan mutakhir, membuat suatu film drama akan beda treatmentnya. Nah itu yang saya ambil inspirasi-inspirasi dan saya belajar banyak. Kalau untuk kebutuhan sifatnya dokumentasi pasti saya akan memilih zoom lens. Tapi untuk semua hal-hal yang itu kan sifatnya momen ya, momentum. Tapi kalau sifatnya bisa kita set up, kita bisa rencanakan, pasti akan menggunakan lensa-lensa prime dari Sony. Terus kalau untuk gear pendukungnya, sebenarnya saya tipikal seneng handheld. Cuma untuk mendukung kerjaan pasti steady ya, steady cam, kayak gimbal atau apapun itu pasti akan saya pakai. Saya juga termasuk orang yang suka sama gambar-gambar still sebenarnya. Still tapi dengan menggunakan adegan dan treatment visualnya yang deep ya. Jadi orang ketika ngeliat tuh moodnya dapat banget. Untuk subjek video dan lokasi, semua itu pasti tergantung dengan job desk yang saya pegang. Kayak sekarang saya lebih banyak jadi DOP, Director of Photography. Kadang menjadi director juga, kadang juga sebagai konsultan lighting. Jadi hal-hal yang berbau visual pasti ujung-ujungnya ke budget dan objek ya. Jadi budgetnya main di berapa nih ketika kita mau membuat suatu treatment konsep, seperti contoh ada adegan pasar malamnya, pasti kita harus setup dong, dan pasti budgetnya nggak murah dong. Nah, apakah memungkinkan kita pakai spot pasar malam yang udah ada? Nah, itu kan banyak pertimbangannya ya. Jadi, balik lagi dengan kebutuhan budget. Kalau menurut saya memilih subjek, dan subjek kan biasanya bisa jadi talentnya ya. Ya kalau pakai artis ya pasti
ada konsiderasi range harga yang berbeda-beda. Saya sebenarnya bukan tipikal yang jago-jago banget ngedit, dan aplikasi yang saya pelajari selama ini Final Cut. Ya Premiere bisa dikit-dikit lah. Cuma sekarang lagi banyak pakai Final Cut sama CapCut. Kalau tantangan pencahayaan itu macam-macam. Contoh nih, kita sekarang di situasi outdoor nih. Ya ada kalanya kita harus kompromi sama situasi lighting, karena di outdoor ada jamnya. Karena kita tinggal di daerah tropis nih. Beda kalau kita syutingnya di outdoor tapi di daerah-daerah kayak yang punya 4 musim. Nah itu kan pergerakan mataharinya pasti beda, geografisnya udah beda. Jadi kalau bicara tentang situasi outdoor, ya cara mensiasatinya kita harus mengejar matahari dan kompromi waktu. Tapi kalau urusannya kita men-set up by design lightingnya, ya kita harus pakai logika. Apa logika lighting yang mau kita pakai nih? Apakah natural pada umumnya lighting natural kita tinggal perkuat, atau kita bikin lighting imajinatif nih yang di luar kebiasaan logika lighting natural. Nanti di chapter yang berikut ada pembahasannya kenapa kita penting banget tahu harus memahami basic fotografi, karena dari basic fotografi itu kita bisa menentukan motivasi gambar yang kita inginkan untuk sebuah skenario atau skrip atau konsep. Jadi emang harus kuat banget komposisi kita dan harus sudah terbiasa dengan membuat suatu komposisi, ditambah komposisi ini untuk memotivasi adegan apa sih. Project yang sudah dikerjakan, waduh, apa aja? Musik videonya Noah, Judika, iklan Samsung, terus ada iklan Bank BTN. Kalau series ada Get Your Dream, ada film Gereja Suatu Hari Nanti. Ya lumayan banyak sih, bisa cek di Instagram saya. Oke, yang paling berkesan tentunya ketika kita harus berperang dengan waktu dan berperang dengan jam kerjanya si artis. Contoh ketika kita bikin video klipnya Project Pop featuring Nagita Slavia. Nagita cuma punya waktu 2 jam. Dan kita syuting harus di jam 8 sampai jam 5 sore karena semua spotnya outdoor. Ya, challenge-nya itu ketika harus mengisi kekosongan sebelum Nagita datang dengan membuat footage yang sesuai konsep, dan ketika Nagita datang kita harus standby untuk memaksimalkan jam kerjanya dia. Kalau menghadapi kritik sih terima-terima aja sih ya. Tergantung siapa yang mengkritik kita, ya walaupun yang mengkritik pemula ya kita terima sebagai masukan dan kita lihat sudut pandang dia sebagai seorang pemula seperti apa. Nggak semua orang yang bisa dibilang kasarnya mah orang awam pun kadang mereka punya sudut pandang tersendiri dan kadang oke kok pemikiran mereka dan bisa kita jadiin masukan buat next project kita. Perkembangannya pesat banget, terutama di masa-masa COVID, semua orang bikin konten. Dan semua orang sekarang sudah familiar dengan videografi. Jadi zamannya saya itu mengalami masa ketika video itu menjadi suatu hal yang antara dipandang sebelah mata sampai yang orang nggak kepikir. Contoh ketika belum ada medsos, acuan video pasti kalau nggak televisi ya bioskop. Sedangkan sekarang dari zaman digital, sudut pandang orang berbeda. Semua handphone memiliki fitur video. Semua kamera, semurah apapun pasti ada fitur videonya. Jadi orang sebenarnya udah semakin familiar, cuma cara mereka menyikapinya berbeda-beda. Jadi kita harus siap menerima semua perubahan respon-respon masyarakat terhadap pergerakan video ini yang cepat banget. Cara mempertahankan kreativitas ya. Banyak lihat gambar yang bagus-bagus. Ya bukan berarti gambar yang jelek jangan kita lihat, cuma dijadiin suatu referensi bahwa oh ada sih orang yang bikin gambar seperti ini.
Bahkan saya sampai sekarang pun masih memperhatikan karya-karya anak bangsa kita di perfilman era tahun 70-an, 80-an, cara mereka membuat treatment visual, menghasilkan gambar-gambar dengan teknologi pada zamannya. Dan itu bagus. Jadi men-challenge saya supaya ya dulu aja alat terbatas hasilnya bisa sebagus itu di bioskop. Ya sekarang dengan segala segala media dan alat-alat yang sudah semakin proper, teknologi makin canggih, masa sih nggak bisa bikin karya yang bagus? Jadi video itu kita menjahit footage. Gimana apa pesan yang mau kita sampaikannya tersampaikan di orang-orang yang nonton. Makanya storytelling menjadi hal mutlak ya untuk sebuah video. Apapun bentuk videonya pasti ada pesan yang mau disampaikan. Sereceh TikTok pun ada pesan kan? Ya mau menyampaikan pesan goyang pargoy, ya itulah storytellingnya. Pernah ketika alat yang kita pakai rusak, atau ketika atau situasi di mana setup-an yang harusnya kita prediksi akan aman-aman aja ternyata ada kendala. Ya cara mensiasatinya, semua tim harus bisa kompromi dan mencari solusi. Jangan malah saling nyalah-nyalahin. Contoh ada kendala di tim, di artistik. Ya, kita cari solusinya. Gimana gambarnya tetap bisa kita bentuk dengan baik. Dengan melupakan kesalahan dari salah satu tim. Jadi kita tetap mencari solusi dan hasil tetap maksimal. Nah, buat teman-teman yang masih pemula dalam videografi, yang penting adalah pahami teori atau prakteknya dari basic fotografi dan videografinya. Karena fondasi itu bakal kepake terus sampai di project-project kalian yang size-nya misalnya masih project kecil, project sedang, project besar itu kepake terus. Apapun genrenya. Dari situ kalian juga perbanyak eksperimen. Jangan eksperimen pas ada kerjaannya. Tapi eksperimen terus. Olah apa yang harus kita gali nih. Skill-skill atau trik-trik baru terutama untuk dunia videografi kan visual yang kita pentingin ya. Dari visual kita cari trik dan cara termudah, terpraktis, paling efisiennya segimana. Nah, portfolio yang efektif itu kalau zaman sekarang perbanyak ikut workshop. Kalau workshop itu ajang kalian bikin portfolio yang baik. Pelajari jurus-jurus dari semua pembicaranya. Nah, dari workshop kalian pasti punya channel. Punya circle baru, punya teman-teman buat diajak join bareng, bikin eksperimen, bikin portfolio bareng baru, dan bisa patungan tuh, bikin portfolio baru, sewa tempat, sewa lokasi, atau sewa modelnya, atau join sama makeup artist bisa, sama fashion designer juga bisa, sama-sama merintis. Itu tips and trick membuat circle baru, datanglah ke workshop-workshop. Nah, biasanya kesalahan umum itu kalau di dunia visual yang berbasis dengan teknis ya, di luar pembahasan kita soal skrip atau soal konsep atau dan lain-lain, pasti soal tools alatnya. Makanya kendalanya solusinya itu buat pemula ini banyak-banyak mencoba alat-alat dari tempat sewaan. Di Bandung banyak, di Jakarta banyak. Ya itu tadi gue bilang, workshop, patungan, cobain alat ini, cobain alat itu. Jadi ntar ketika di lapangan nggak ada masalah-masalah human error atau kendala-kendala teknis yang bikin menghambat dari sebuah produksian. Cita-cita ya, banyak sih sebenarnya, cuma yang pasti pengen bisa bikin film sendiri dan udah punya ceritanya nih, based on latar belakang saya, kisah masa lalu saya. Biasanya kan semua orang tuh bikin keresahan ya. Nah, saya udah mulai banyak nih keresahan-keresahan yang pengen saya tuangin suatu saat nanti sebelum saya pensiun. Proyek mendatang masih seputar musik video klip, terus short film, baik itu yang sifatnya dari brand atau dari gereja, terus ada TVC, baik digital maupun TVC yang buat skala TV. Buat teman-teman baik yang udah bergerak di bidang video baru pemulai atau yang sudah berjalan atau yang sudah berada di posisi yang level atas lah bisa dibilang ya. Terus belajar, terus berbagi, karena masih banyak
hal-hal yang sifatnya mitos dalam dunia videografi yang harus kita luruskan. Jadi supaya generasi-generasi berikut nih nggak salah kaprah. Karena banyak source atau konten-konten yang bisa mereka pelajari di dunia medsos. Jadi saran saya ya kita belajar terus dan kita perbaiki generasi berikutnya supaya semakin bagus. Oke, thank you untuk kesempatan sharing kali ini. Saya Yopi Gunawan dari YGP Films. Pamit.